Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Budidaya Panen Tanaman Tembakau, yaitu saya dengan Al-Haji Rahab, NPM 1904290069 dari kelas Agroteknologi 4. Di sini dosen pengampu mata kuliah saya yaitu Ibu Dr. Rini Sulistiani SPMV. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman flora. Iklimnya sangat cocok untuk tumbuh berbagai jenis tanaman. Salah satu tanaman yang dinilai berprospek cerah adalah komoditas perkebunan industri. Secara umum, budidaya perkebunan merupakan kegiatan usaha tanaman yang hasilnya untuk diekspor atau bahan baku industri. Komoditas perkebunan berfungsi sebagai penyedia bahan baku industri dalam negeri, contohnya adalah rokok. Rokok merupakan hasil industri dalam negeri yang berasal dari tanaman tembakau. Tembakau merupakan komoditas perkebunan yang mempunyai peranan strategis dan perekonomian nasional, yakni merupakan sumber pendapatan negara melalui devisa negara, cukai, pajak, serta sumber pendapatan petani, dan dapat menciptakan lapangan kerja. Ditinjau dari aspek komersial, komoditas tersebut merupakan bahan baku industri dalam negeri sehingga keberadaannya perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan. Tanaman tembakau dapat diklasifikasi sebagai berikut: Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Personale, famili Solanaceae, genus Nicotiana, spesies Nicotiana tabacum L. Biologi tanaman tembakau. Tanaman tembakau berwarna hijau berbulu halus, batang dan daun diliputi oleh zat perekat. Pohonnya berbatang tegak dengan ketinggian rata-rata mencapai 250 cm, akan tetapi kadang-kadang dapat mencapai tinggi sampai 4 meter apabila syarat-syarat tumbuhnya baik. Umur tanaman ini rata-rata kurang dari 1 tahun. Daun mahkota bunganya memiliki warna merah muda sampai merah mahkota. Bunga berbentuk trompet, panjang daunnya berbentuk lonjong, pada umumnya runcing, dan kedudukannya daun pada batang tegak. Adapun syarat tumbuh tanaman tembakau. Tanaman tembakau tumbuh baik pada ketinggian antara 200 sampai 3000 meter di atas permukaan laut dan membutuhkan curah hujan rata-rata 2000 mm per tahun dengan suhu udara antara 21 sampai 32 derajat Celcius. Batas suhu minimum yaitu 150 derajat Celcius dan suhu maksimum 420 Celcius. Suhu ideal pada siang hari adalah 270 Celcius. Curah hujan juga sangat berpengaruh terhadap penentu kualitas dan kuantitas hasil tembakau. Keasaman tanah yang baik untuk tanaman ini adalah pH antara 5 sampai 6. Tanaman tembakau akan tumbuh subur pada tanah gembur, remah, mudah mengikat air. Memiliki tata air dan udara yang baik, tanaman tembakau merupakan tanaman tropis yang dapat hidup pada rentang iklim yang luas. Tekstur tanah lapisan atas yang baik untuk tanaman tembakau adalah lempung berpasir. Adapun varietas anjuran. Beberapa jenis tembakau yang dianjurkan untuk dibudidayakan yaitu 1. Tembakau cerutu, 2. Tembakau pipa, 3. Tembakau sigaret, 4. Tembakau asli atau rajangan. Tembakau adalah komoditi yang cukup banyak dibudidayakan petani. Untuk mendapatkan hasil panen yang optimal, para petani tembakau antara lain berusaha membantu meningkatkan produksi secara kuantitas, kualitas, dan kelestarian tanaman tembakau. Tanaman tembakau dengan curah hujan rata-rata 2000 mm per tahun, suhu udara yang cocok antara 21 sampai 32 derajat Celcius. pH antara 5 sampai 6, tanah gembur, remah, mudah mengikat air, memiliki rata-rata air dan udara yang baik sehingga dapat meningkatkan drainase pada pertanaman tembakau. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan sebelum melakukan usaha budidaya tanaman tembakau, yaitu perencanaan areal pembibitan dan penanaman tembakau. Dalam tahapan ini dilakukan pengamatan terhadap tembakau yang akan digunakan untuk usaha budidaya tanaman tembakau. 1. Pembibitan. Benih tembakau berukuran sangat kecil sehingga bedangan harus dibuat secara mungkin. Lahan dicangkul 2-3 kali agar tanah cukup gembur dan cukup terkena sinar matahari dan angin. Kemudian dibuat bedengan setinggi 20-30 cm.
dan membujur ke utara. Panjang bedengan 5 meter dan lebar 1 meter. Bedengan diberi atap yang terbuat dari jerami, alang-alang daun kelapa atau plastik yang dapat dibuka dan ditutup. Benih ditabur sekitar 2 gram sampai 10 meter kuadrat. Bedengan penaburan benih dapat secara kering dicampur dengan pasir atau abu dapur, kemudian bedengan ditutup dengan pasir tidak lebih dari 2 mm. Persiapan lahan. Pengolahan lahan dimulai dengan cara pembabatan jerami di sawah atau pembabatan tunggul-tunggul pohon tegalan. Pengolahan tanah dapat menggunakan bajak atau cangkul saat tanah masih mengandung cukup banyak air. Setelah dibajak tanah langsung digulut dan siap ditanami. 3. Penanaman. Penanaman tembakau ditentukan oleh waktu panen, misalnya masa panen tembakau terjadi pada pertengahan bulan Agustus hingga pertengahan bulan September. Penanaman dilakukan pada bulan Juni. Namun untuk tembakau gunung yang tergantung hujan, saat penanaman sebaiknya diajukan pada bulan Mei. Tanaman dapat menghasilkan tembakau mutu tinggi jika paling dikit 1 bulan menjelang panen tidak terkena hujan dan cuaca cerah sampai saat panen. 4. Pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman mudah dilakukan dalam setiap praktik budidaya karena dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen. 5. Penyiraman. Pemberian air pada tanaman tembakau dilakukan secara individual. Penyiraman dapat dilakukan sebanyak 39 kali selama pertumbuhan. Kebutuhan air untuk tembakau sawah dengan tegalan berbeda, yaitu masing-masing memerlukan 0,51 dan 21 air per tanaman. Tiap penyiraman, intensitas penyiraman setara dengan 194 mm dan 52 mm air untuk masing-masing tembakau tegalan sawah. 6. Pendagiran, pembunuhan dan penyiangan. Tembakau gunung dan tegal ditanam langsung di atas guludan. Tanaman didangir setelah umur 3 minggu sambil didangir dan dibunbun. Dilakukan penyiangan gulma. Tindakan tersebut diulang lagi saat tanaman berumur 5 minggu dan terakhir pada saat umur 7 minggu. 7. Pemupukan. Pemupukan pada tanaman tembakau disesuaikan dengan kandungan unsur hara yang ada pada tanah dan kebutuhan tanaman. Pemberian pupuk N dilakukan 2 kali, yaitu setengah dosis pada umur 1 minggu dan setengah dosis lainnya diberikan, dan pada umur 3 minggu pemberian pupuk dengan cara memasukkan pupuk ke dalam lubang yang dibuat dengan tugal. 8. Pemangkasan. Saat mulai keluar bunga tanaman perlu dilakukan pemangkasan. Pemangkasan dilakukan dengan memangkas 3 daun di bawah daun bendera sehingga akan dihasilkan 11 sampai 13 daun produksi. Pemangkasan dilakukan untuk mengalihkan pertumbuhan bunga dan buah ke arah pertumbuhan daun-daun atas dapat tumbuh tebal dan besar. 9. Penunasan. Tembakau yang sudah dipangkas akan tumbuh tunas lateral. Dengan adanya tunas tersebut, energi pertumbuhan akar terkuras. Untuk mengefektifkan pertumbuhan, maka tunas lateral harus dibuang. Penunasan dilakukan setiap 3 minggu sekali. Kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari hasil presentasi saya ini yaitu tanaman tembakau merupakan tanaman perkebunan sebagai bahan industri untuk produk rokok yang memiliki nilai ekonomis sangat menjanjikan. 2. Sistem budidaya tanaman tembakau sama dengan sistem budidaya untuk tanaman perkebunan lainnya, yaitu terdiri dari pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. 3. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam budidaya tanaman tembakau adalah proses pemangkasan. Adapun saran dalam hasil presentasi saya kali ini yaitu tanaman tembakau akan berproduksi tinggi apabila dikelola dengan baik dan benar. Untuk itu disarankan agar para mahasiswa umumnya dan para petani dan pelaku perkebunan tembakau khususnya dapat memahami bagaimana sistem pengelolaan perkebunan tembakau yang baik dan benar. Terima kasih. Mungkin cukup sekian isi presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.